pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum Merdeka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Pasti kalian tidak asing kan dengan teks berita? Kalian bisa melihatnya di televisi, di media cetak seperti koran, dan kalian bisa menemukannya di media sosial. Tapi, apakah kalian memahami apa itu teks berita dan bagaimana cara menyusun berita dengan baik dan benar? Nah, kita akan membahasnya bersama-sama. Sebelum memasuki materi, mari kita ketahui dulu nih capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, teman-teman, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi ini berasal dari modul ajar saya yang saya modifikasi dari SMP Negeri 2 Motong Gading dengan tahun pembelajaran 2024 sampai 2025. Topik pembahasannya yaitu tentang teks berita fase D atau kelas 7. Kita memulai pembelajaran, kita harus memahami apa itu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran ialah kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Capaian ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dalam teks berita, capaian yang diharapkan ialah berupa elemen menyimak, membaca, dan memirsa, serta menulis. Peserta didik mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkritisi informasi berita dan juga menyampaikan pendapat atau menulis opini secara logis dan kritis berdasarkan fakta yang akurat. Selain itu, peserta didik mampu menyusun gagasan, pemikiran, pandangan, dan arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan dengan pendekatan yang logis dan kritis. Tujuan pembelajaran ialah sasaran yang spesifik yang ingin dicapai dalam serangkaian kegiatan pembelajaran. Nah, dalam teks berita, tujuan pembelajarannya ialah yang pertama yaitu memahami pengertian dari teks berita. Yang kedua yaitu menjelaskan unsur-unsur teks berita berdasarkan konsep 5W+1H. Yang ketiga ialah menganalisis struktur teks berita. Dan yang keempat, menyusun teks berita berdasarkan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ialah gambaran karakter yang harus dimiliki peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Profil ini bertujuan untuk membentuk generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Diharapkan peserta didik memiliki keimanan yang kuat, menjalankan ajaran agama, serta menunjukkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah kemampuan bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Diharapkan pelajar ini mampu menguasai ketiga kemampuan ini agar mereka siap menghadapi tantangan zaman dengan solusi yang cerdas dan berdampak positif bagi masyarakat. Dan yang ketiga ada mandiri. Mandiri ini ialah kemampuan mengolah diri, bertanggung jawab atas keputusan dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, setelah kita mengetahui apa tadi capaian pembelajaran teks berita dan apa tujuan pembelajaran teks berita, kita masuk ke dalam materi teks berita. Teks berita ialah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa yang bersifat faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual sendiri berarti fakta, tidak mengada-ngada. Dan aktual berarti hangat atau baru saja terjadi. Faktual dibuktikan dengan keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke unsur teks berita. Unsur teks berita terbagi menjadi 6 macam. What, where, when,
who, why, dan how, atau biasa dikenal dengan 5W plus 1H. Dan lebih gampang juga bisa kita sebut dengan adik Simba. Apa, gimana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Kata apa digunakan untuk menanyakan peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa yang terjadi? Telah terjadi kebakaran di pasar tradisional. Yang kedua, ada di mana. Kata di mana digunakan untuk menjelaskan lokasi terjadinya peristiwa. Contohnya, di mana kebakaran itu terjadi? Kebakaran itu terjadi di pasar tradisional yang berlokasi di Jalan Sena, Kota Perbaungan. Yang ketiga ada kata kapan. Kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya, kapan peristiwa itu terjadi? Kebakaran terjadi pada hari Sabtu malam pukul 22 WIB. Dan yang keempat ada kata who atau siapa. Siapa ini digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, baik dia pelaku, korban maupun saksi mata. Contohnya, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Dalam peristiwa tersebut yang terlibat ada damkar, warga sekitar yang mengevakuasi barang dagangan. Yang kelima ada mengapa. Kata mengapa digunakan untuk menjelaskan penyebab, alasan, atau latar belakang terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi akibat adanya konslet di suatu toko yang mengakibatkan toko-toko lain kebakaran. Selanjutnya ada kata how. Kata how sendiri digunakan untuk menjelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi atau waktu terkini sesuai dengan urutan waktunya. Nah, selanjutnya ada struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada judul berita, yang kedua ada kepala berita. Nah, kepala berita ini biasa disebut dengan teras berita yang berisi informasi-informasi penting seperti apa, di mana, siapa, dan kapan terjadinya peristiwa itu. Ada juga tubuh berita. Tubuh berita berisi tentang informasi terperinci yang menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana terjadinya peristiwa. Dalam struktur ini juga terdapat latar belakang penyebabnya terjadinya peristiwa dan penyelesaian masalahnya. Terus ada yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita ini merupakan informasi tambahan. Jika tidak digunakan juga tidak merusak inti dari berita tersebut. Atau bisa juga ekor ini menjadi penutup. Kita akan membahas kaidah-kaidah kebahasaan pada teks berita. Yang pertama itu ada kalimat tunggal, di mana kalimat yang hanya memiliki satu klausa saja. Contohnya, polisi mengatur lalu lintas di jalan raya. Yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini ialah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Contohnya, pada saat hujan turun, para peserta didik lari ke dalam kelas. Dan yang ketiga itu ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis ini ialah kata penghubung berdasarkan urutan waktu. Kemudian setelah itu lalu. Nah, contohnya siswa membersihkan kelas lalu mereka duduk dengan rapi. Yang keempat adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini ialah kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Kata-katanya yaitu karena, sebab, oleh sebab itu. Contohnya, jalanan basah karena hujan deras,
Oleh sebab itu, para pengendara harus berhati-hati. Yang kelima adalah kata ganti atau promina untuk kejadian. Kata-kata ini menggunakan ini, itu, tersebut yang merujuk pada kejadian. Contohnya, kebakaran terjadi di pasar malam. Peristiwa itu menyebabkan para pedagang mengalami kerugian. Ada beberapa jenis teks berita. Yang pertama yaitu berita langsung. Berita ini ditulis secara to the point dan ringkas. Berita langsung ini dibagi menjadi dua, hard news, penting yang harus segera disampaikan, dan soft news yang ringan. Dia biasa disampaikan melalui cerita inspiratif. Yang kedua adalah berita opini. Berita opini ialah yang berisi tentang pandangan atau komentar seseorang terhadap suatu isu. Nah, ini biasa disampaikan oleh para ahli ataupun pejabat-pejabat. Yang ketiga ada berita interpretif. Berita ini dikembangkan dengan pendapat wartawan dan biasanya berisi tentang latar belakang, terus wawancara, dan juga data tambahan. Yang keempat ada berita mendalam. Nah, berita ini menjelaskan lebih rinci tentang mengapa dan bagaimana peristiwa ini terjadi, dan biasa menggunakan analisis dan data yang lebih mendalam. Yang kelima ada berita investigasi. Nah, ini berdasarkan dengan penyelidikan atau riset mendalam. Nah, biasanya wartawan ini menjadi watchdog, menggali fakta yang ada di dalamnya. Baik teman-teman semua, kita telah mempelajari tentang teks berita. Nah, diharapkan dengan video pembelajaran ini teman-teman semua paham tentang teks berita. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Bacalah dan simaklah teks berita berikut. Soal nomor 1, apa penyebab utama banjir di Kota Perapat? Penyebab utama banjir adalah hujan deras yang menyebabkan air sungai meluap. Soal kedua, di wilayah mana saja banjir terjadi? Banjir terjadi di Kecamatan Balige dan Ajibata. Soal ketiga, berapa ketinggian air yang merendam rumah warga? Ketinggian air mencapai 70 cm. Oke teman-teman, terima kasih telah melihat video pembelajaran saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ditanyakan bisa tulis di komentar. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.